Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alamatus saqwati arba'atun. Ciri-ciri celaka itu ada 4. Ciri-ciri orang celaka ada 4. Yang pertama adalah minal umuri, dari beberapa perkara. Yang pertama nisyanuz dzunubil madiyah. Nisyanuz dzunubil madiyati, melupakan dosa masalah lalu. Setiap manusia pasti punya dosa, Pak. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah, tidak ada yang lolos daripada hitungan-hitungan Allah. Walaupun kecil sekali tetap ada hitungannya. Melupakan dosa masa lalu, min ghairi nademin alaiha. Dosa ini min ghairi nademin, tanpa adanya penyesalan atas dosa-dosa itu, ya. Kalau kita banyak dosa terus nggak punya penyesalan, itu ciri orang yang celaka. Tapi ketika ada nadem, penyesalan, ya Allah, dosa saya banyak zaman dulu ini, suka begini, suka begitu, itu harus kita istighfarin dulu. Yang kedua, yang terusannya, nisyanu dzunubil madiyati wahia indallahi ta'ala mahfuzah. Melupakan dosa masa lalu, sedangkan dosa itu indallahi, di sisi Allah, mahfuzah, tersimpan, terjaga, ya, tersimpan. Makanya ketika kita berbuat salah, banyak istighfar. Kan sering saya katakan, 1 jam di alam dunia, 1 detik di alam dunia dibandingkan di alam akhirat sama dengan 48 tahun, Pak. Di alam dunia 1 detik, di alam kubur, di alam akhirat 48 tahun. 1 hari di alam dunia perbandingannya 50.000 tahun di alam akhirat. Ya, paham nggak? Kalau umur kita 70 tahun, berarti dalam hitungan Allah cuma 1,5 detik, Pak. Karena 1 detik dalam hitungan Allah di Al-Quran dikatakan itu 50.000 tahun. Sa'atun itu perbandingannya antara dunia dengan akhirat itu 50.000 tahun. Coba Pak bayangin, di padang mahsyar itu kan nunggu luar biasa, Pak. Di padang mahsyar berapa tahun, Pak, nunggu? 50.000 tahun. Dosa masa lalu kita dulu suka begini, yang tahu diri kita kan cuma kita sama Allah, Pak. Iya kan? Nggak, walaupun dilapisin seperti apa gaya kita, tapi kalau kita belum minta ampun sama Allah, insya Allah, Pak, akan tersimpan dosa-dosa itu. Yang kedua, wa zikrul hasanatil madiyati wala yadri akubilat amrudat. Ciri orang celaka yang kedua adalah zikrul hasanatil madiyah, selalu menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan, selalu menyebut-nyebut kebaikan masalah lalu. Itu nggak boleh, ya, Pak. Oh, dulu saya banyak begini, banyak begitu. Jangan. Ketika kita beramal, udah ikhlas. Ciri ikhlas yang paling gampang buat kita, kita pagi bangun tidur, buang air, Pak, ke WC, buang air ke kamar mandi. Kira-kira orang buang air pagi-pagi ada penyesalan atau ikhlas, Pak? Pastinya ikhlas. Alhamdulillah, lega nih, udah dibuang makan gitu kan. Begitu juga ketika beramal, ukuran ikhlas kita itu ukuran paling rendah, Pak. Kalau diukur dengan cara kita membuang air kotoran, nggak ada orang menyesal membuang kotoran, nggak ada, Pak. Itu makanya dosa-dosa masa lalu itu kebaikan masa lalu jangan disebut-sebut. Kenapa? Memang ini bukan diucapin, ya, Pak. Di kitabnya dikatakan wa zikrul hasanatil madiyati fil qalbi, di dalam hati. Di dalam hati aja kita, wah dulu sering begini. Di dalam hati ini itu celaka, apalagi kita ungkit-ungkit, ya. Lu kagak ngaji. Aduh, tabungan gua mah banyak, gua baru pergi umroh, baru pulang haji. Karena kata Ustadz, katanya satu sholat di Mekah dengan di Indonesia perbandingannya 100.000 rakaat, 100.000 waktu. Di Indonesia satu waktu, di Arab Saudi 100.000 rakaat. Kita membanggakan diri kita seperti itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh, ya. Kenapa? Belum tentu kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu, Pak. Ya. Apalagi kalau hati kita masih banyak debu kotoran, Pak.
Sulit Pak, surga itu tempat yang sangat-sangat luar biasa. Nggak gampang masuk surga, pasti banyak proses yang harus kita laluin. Kita berbuat baik aja masih salah, apalagi nggak berbuat baik. Kenapa masih salah? Ketika kebaikan kita sebut-sebut, itu dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ciri orang yang celaka. Makanya hindarin Pak. Wala yadri aku bilat amrudat, dan belum tentu kebaikan itu aku bilat apakah diterima, amrudat ataukah ditolak. Tuh ya Pak, paham Pak? Yang ketiga, wan nazru ila man dunahu, wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Terus wa nazaruhu ila man dunahu fid din, dan meremehkan orang yang memiliki agama. Cuma ustad, cuma habib, cuma siapa lagi? Cuma amil. Nggak boleh Pak, selalu direndahkan, nggak boleh ya. Dia merasa lebih unggul daripada ustadz atau ulama, nggak boleh. Diremehin ulama, celaka Pak, celaka. Kenapa? Rasul bersabda, man aza ustazuhu faqad azani, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, faqad azani, maka sungguh dia telah menyakiti saya. Itu kan. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya, karena dunia itu ada putarannya Pak, ada putarannya. Jadi orang yang celaka itu selalu memandang orang kaya itu di atas segala-galanya, ya kan? Wah, gue punya teman nih orang kaya. Padahal kekayaan itu hanya sifatnya sementara Pak, tentatif, ya kan? Dunia itu berputar, ada kalanya pentil di atas, ada di samping, ada di bawah. Ketika kita menyadari perputaran hidup itu ada waktunya, kita memandang orang, melihat orang selalu dengan rasa hormat. Itu maksudnya itu. Jadi jauhi sebanyak-banyaknya sifat-sifat ilu. Lalu Allah bilang apa? Ay amalu soleh walam yaskurullah ala ni'ami amali nafsi, dan tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu ciri orang celaka. Kenapa? Malam yaskuril kasir lam yaskuril malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih dengan nikmat yang sedikit, pasti dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Itu makanya bersyukur di situ Pak. Terus Allah bilang apa di sini? Yaqulullahu aradtuhu walam turidni fataraktuhu. Lalu Allah mengatakan, yaqulullah, Allah berkata, aradtuhu, apakah dia menginginkan saya, dia menginginkan saya, tapi walam yuridni, tetapi dia pada hakikatnya tidak menginginkan saya. Dia menginginkan saya, tapi pada hakikatnya dia tidak menginginkan saya. Gitu. Kalau setiap amal kita ungkit-ungkit, tapi kita melupakan dosa masa lalu. Makanya ketika kita ingat dosa masa lalu, dibayangin Pak, setiap detiknya, setiap saatnya. Karena ketika kita melakukan maksiat, kita senang-senang. Begitu juga kita berbuat tobat juga harus benar-benar sedih. Harus ada nadem, harus ada penyesalan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang nanya?